Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nova Fadilah Ramadan. Hari ini saya akan mempresentasikan hasil dari tugas besar mata kuliah studi perencanaan arsitektur. Perkenalkan diri dulu. Sebelumnya, saya Nova Fadilah Ramadan, RP 0615012055. Hari ini saya akan mempresentasikan tugas besar, yaitu untuk villa di wilayah pegunungan. Ini merupakan deskripsi tugasnya, dan juga ada studi ruang dan ada aktivitas dan kebutuhan ruangnya, di mana villa ini dirancang untuk bisa mencapai 6 orang, di mana ada keluarga intinya, ada bapak, ibu, anak, dan juga ada kebutuhan lain, misalkan ada asisten rumah tangga. Dan itu juga ada dua orang di keluarga inti, misalkan ada paman, bibi, ataupun kakek dan nenek. Dan untuk orangnya di bagian dari si pemilik, dari sisi villanya ada owner, security, dan helper untuk membantu. Yang selanjutnya adalah pola kegiatan perilaku, dimana di bagian sini untuk penyewa villanya itu dimulai dari check in dan dilakukan kegiatan di dalam villa, ada istirahat sejenak, menonton TV, ibadah, makan, dan juga ada mandi dan berenang dan sebagainya sampai dia check out. Dan untuk kegiatan dari security dan helpernya yaitu untuk menjaga keamanan dan keamanan. Ini untuk bagian ruang dan jenis dan ukurannya, di mana ada 4 ruang, public, private service, di mana untuk villanya itu memiliki ukuran sekitar 81 dengan ukuran baginya ada bagian teras depan dan teras belakang. Juga ada ruang keluarga, ruang makan, ada kamar tidur utama, kamar tidur yang kedua, kamar mandi pertama, dan kamar kedua, dan juga ada dapur bersih, di mana untuk ruang keluarga dan ruang makan dan dapur bersih ini tergabung dari sini. Untuk villa komplement bangunan tambahannya ada seperti pos, ada ruang ibadah, musola yang menuju ke tembok, dan untuk komplement di luar ruang ada carport, taman, kolam ikan, kolam renang, pool deck, dan barbecue area dengan ukuran. Selanjutnya ini ada diagram matrix menjelaskan hubungan antar ruangnya dari tempat dari ke semua ruang tadi, dan juga termasuk komplement-komplementnya. Lihat ruang koridor di pusatnya yaitu dengan dapur dan ruang makan, dan dari juga ada perkhidmatan khusus, akses publik, ada cahaya dan fuse, ada privasi saluran air, dan ada peralatan khusus, di mana itu merupakan dari keterangan simbol yang telah saya sebutkan. Dan untuk selanjutnya ada diagram, ada bubble diagram, di mana ini menjelaskan di mana ruang keluarga ini adalah sebagai pusat center dari semua villa ruangan, di mana ini berhubungan dengan teras, dengan kamar mandi utama, kamar tidur utama, dan juga berhubungan dengan kamar mandi, kamar tidur, di mana dan ini tiga ini saling terhubung sangat kuat karena memang berada di dalam sebuah satu ruangan yang sangat besar, yaitu juga memiliki hubungan yang sangat kuat, di mana ini merupakan teras depan yang terhubung dengan carport dan juga memiliki hubungan tapi tidak terlalu kuat, tidak berhubungan secara langsung dengan security post, dan juga tidak berhubungan secara langsung dengan ruang ibadah. Dan di belakang ini merupakan bagian area komplement, di mana ini saling terhubung, ada swimming pool, pool deck, dan barbecue area. Dan ini juga dihubungi dengan ada jembatan kecil antara teras belakang dengan pool deck yang dekat dengan kolam renang. Selanjutnya saya akan menjelaskan konsep dari villa yang telah saya buat, di mana ini konsep perancangannya, di mana bagian sini menghadap mountain views dan bagian sininya itu menghadap danau dan ada security post di sini. Villa ini berhasil digubahkan beberapa masa, tapi untuk villanya itu sendiri itu berasal dari masa kubus dengan ukuran 9x9, tapi ada penjorokan, ada pendorongan di bagian sisi depannya sehingga tidak berbentuk kubus lagi. Dan untuk bagian atapnya menggunakan kombinasi atap sandar pada bagian ruang utama, ruang keluarga, dapur, dan juga ruang makan. Dan untuk atap datar, atap dak itu pada bagian kamar tidur dan kamar mandi. Ini untuk konsep tata ruangnya, di mana mobil villa ini didasarkan pada kondisi fisik yang berada di daerah pegunungan, sehingga untuk tata ruang ini diusahakan memiliki ventilasi yang cukup maksimal, terutama bagian yang menghadap ke arah gunung dan ke arah danau. Untuk konsep sirkulasi sendiri kami menyesuaikan dengan pemanfaatan alam masih asri karena masih berada di pegunungan. Pada tapak, pada pintu masuk, pohonan hamparan rumput tetap dipertahankan namun dibikin rapi. Lalu untuk jalan masuk menggunakan konblok untuk memaksimalkan resapan, dan ada pula tanaman rambat ini yang ada pada market juga. Ini untuk memberikan kesan lebih natural juga.
Untuk konsep yang kedua ada konsep material, di mana untuk bagian dinding menggunakan 3 batu alam, lapisan semen dan goresan kasar, dan juga ada kayu. Untuk bagian batu alam itu ada area hunian, terutama di bagian teras belakang, dan juga terutama security post. Lapisan semen itu terutama pada area hunian dan area komponen security post, dan untuk kayu itu pada area komponen gubuk ataupun ruang ibadah. Dan untuk lantai kami menggunakan beberapa, ada parket, ada marble, ada keramik. Dimana untuk marble sendiri untuk kamar mandi dan teras, parket untuk area hunian dan ruang ibadah sendiri, dan untuk sasas untuk full deck, dan untuk keramik itu pada security post. Dan pada bagian sini pun tetap seng, pada hunian dan dak beton pada hunian bagian belakang pada duduk. Dan ini untuk utilitas drainase, ada sungai kecil di mana air ini untuk sebagai buangan air, limbah cair, dan juga untuk nafas natural. Ya, untuk konsep instalasi listrik dan air bersih kita menggunakan 2. Pertama yaitu untuk mata galian air dan juga PDAM. Dan untuk listrik sendiri kami menggunakan PLTA milik PLN. Saya hubung dengan bilang. Untuk transportasi kami saling berhubung dengan jalan yang hanya provinsi sendiri menggunakan angkutan kota, terutama adalah bus provinsi. Untuk konsep yang lain ada konsep buangan sampah dilakukan secara manual, pemadam kebakaran digunakan ketika ada sesuatu hal yang tidak terduga, maka kami sudah menyiapkannya. Itu ada smoke detector, heat detector, fire hydrant untuk pemadaman air yang berada di dalam yang kecil, dan untuk pilar hydrant yang berada di taman ini untuk pengaman juga. Dan untuk konsep pembuangan air kotor ada 2 sanitasi, ada limbah padat dan cair. Untuk yang padat itu diarahkan pada septic tank dan untuk ke arah resapan, dan untuk cair itu menggunakan water waste treatment tadi yang berada di saluran air. Untuk sistem keamanan kami menggunakan 2, ada CCTV itu untuk yang sampingan, dan yang utama ada security post yang telah penjaga dan kami siapkan di depan villa tersebut. Untuk pencahayaan kami menggunakan 2, alami dan buatan. Alami berasal dari matahari dan buatan merupakan berasal dari lampu, dan ini merupakan jenis lampu yang saya gunakan pada villa. Untuk selanjutnya ini merupakan site plan, di mana ini merupakan luas sekitar 81 meter persegi, di mana bagian sana itu menghadap ke arah gunung dan bagian kesininya menghadap ke arah danau. Dan ini juga ada bagian komponen-komponen lain yang bisa jadi ini merupakan rumah helpernya yang saling berdekatan dengan villanya, sehingga ini memudahkan akses dan lebih cepat. Dan juga ada pohon-pohonan karena berada di bawah gunung, dan juga tentunya adanya ketinggian kontur yang tidak terlalu jauh dari antar kontur tersebut karena berada di daerah pegunungan. Di bagian utara menghadap ke arah pegunungan, dan bagian selatan menghadap jalan utama provinsi dan menghadap ke arah danau. Jadi untuk denah bangunan, di mana tadi ini ada saluran air atau sungai kecil, di mana ada jalan juga yang saling terhubung dengan pool deck di sini, dan ada teras yang saling memotong untuk memotong akses agar lebih cepat supaya orang dari sini dari luar bisa langsung ke sini tanpa harus melewati sini yang membutuhkan waktu lebih lama. Dan ini juga adanya kolam ikan di sini yang saya butuhkan ini, di mana ini merupakan kaca satu arah, sehingga orang berada menggunakan kamar mandi bisa mengakses langsung ke depan. Ini juga merupakan hal yang sama dengan konsep yang ini, dan ini kamar tidur di bagian sini. Ini terhubung dengan saluran kolam renang untuk mempermudah ataupun bisa menikmati kolam renang. Akses waktu yang lebih dekat, dengan akses lebih dekat maka membutuhkan akses, maka menjadi waktu yang lebih cepat. Dan ini merupakan tampak depan, tampak kiri bangunan, dan juga tampak kanan. Dan ini untuk tampak belakang bangunan, dan ini merupakan tampak depan dari bangunan. Dan ini merupakan potongan AA yang memotong 2 kamar tidur utama dan kamar tidur satunya, dan juga kamar mandi yang kedua. Ini untuk potongan BB, saya memotong ruang makan, dapur, dan ruang keluarga sangat terhubung, dan juga memotong ruang kamar tidur. Juga ada pemotongan kolam renang. Ini untuk sketsa suasana, 2 interior, 2 eksterior. Interiornya untuk memperlihatkan kamar tidur, dan juga ada kamar mandi di sana. Untuk keluar dan memperlihatkan eksterior dari belakang villa yang berada di renang, dan kemudian depan villa memperlihatkan teras. Selanjutnya ada detail eksterior bangunan, akan ada dinding, dan juga ini ada tadi yang merupakan eksterior detail dari kamar mandi. Ada juga konflik, dan juga kaca satu arah
ada cahaya dan efek majestic yang bisa dikeluarkan. Dan ini untuk detail lainnya ada logo, ada kayu, dan juga ada detail dari dinding. Dan ini untuk perspektif secara freehand, ini memperlihatkan sisi bagian tenggara kalau dari mata angin, dari sisi tenggara. Dan ini untuk detail perspektif lagi secara penggaris dari barat daya. Ini untuk detail perspektif yang memperlihatkan dari sisi barat laut, dari arah mata angin, dari side plan. Dan untuk perspektif draw freehand dari sisi belakang tenggara. Sekian presentasi lembar kerja, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya izinkan saya untuk mempresentasikan maket sebagai representasi dari lembar kerja yang telah saya presentasikan sebelumnya, yaitu ini merupakan maket villa dengan skala 1:50, dan ini merupakan villa dengan konsep modern yang berada di wilayah pegunungan. Dan mari kita akan mulai untuk menjelaskan turnya. Ini merupakan bagian carport depan, kemudian ini merupakan konblok, dan bagian atapnya dilindungi oleh penutup dengan tanaman rambat yang sesuai dengan konsep pada lembar kerja. Lalu ini merupakan bagian depannya, ada teras, dan juga ada bagian overhang warna hitam, dan juga ini ada penutup visinya di depannya. Ini merupakan bagian teras yang menghubungkan ke bagian samping sebagai jalan pintas untuk memangkas waktu arah. Dan ini merupakan bagian jalan depan yang menghubungkan pada ruang ibadah atau musola di bagian sini untuk seperti ini merupakan seperti posnya. Ini merupakan logo dari mobil villa untuk memberikan kejelasan para wisatawan untuk dapat mengenali dan mengetahui lokasi tepatnya villa mobil ini. Ini merupakan bagian samping kanan, ada taman dan sebagainya. Di sini juga ada sungai. Lalu ini merupakan ada kolam ikan di bagian bawahnya, kolam kamar mandi, dan marah. Gunakan kamar mandi mana luar. Ini merupakan bagian sampingnya ada buat pesan villanya. Orang lain juga tidak bisa melihatnya. Dan ini ada logo, juga ada atap, ada penyangga-penyangga. Ini bagian sampingnya. Ada juga pula di sini ornamen-ornamen yang merupakan representasi dari detail arsitektur. Yang merupakan ini ornamen kayu yang ditempel, dan juga belakangnya dilapisi kaca dengan lampu, sehingga ketika malam harinya nanti ada kesan tersendiri, kesan majestic dari bangunan tersebut, sehingga orang-orang bisa melihat ornamen ini. Dan juga ini merupakan desain atapnya dibagi dua, ada atap datar dan ada juga atap sandar. Atap sandar sebagai representatif dari tropis dengan kemiringan 30 derajat untuk mempermudah air hujan turun ke bawah. Dan ini merupakan atap datar di mana digunakan untuk memberikan penyangga bagi overhang sebelah sini. Adanya kisi tambahan untuk melindungi agar air hujan tidak masuk, sehingga ada penyangga tambahan, dan untuk meletakkan beberapa elemen lain, misalkan seperti tangki air ataupun pemanas air dan sebagainya. Ini merupakan bagian dari depan villanya kembali, dan itu merupakan study tour dari market villa yang saya buat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.